Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Nah, sebelum masuk ke teorema Pythagoras, mari kita mengingat kembali nih. Ada dua soal di sini. Yang pertama, hitunglah nilai akar kuadrat berikut. Nah, yang A akar 81. Dimana konsep akar itu kan akar 81 itu sama dengan 81 pangkat setengah ya. Maka bisa kita tulis 81 ini sama dengan 9 pangkat 2. Lalu kita pangkatkan setengah. Nah, kalau bilangan per pangkat terus dipangkatkan lagi, artinya dia pangkatnya dikalikan kan. Maka 2 dikalikan setengah. 1. Maka 9 pangkat 1, atau bisa kita tulis 9. Nah, akar dari 81 sama dengan 9. Kalau akar dari 729. Berapa akar dari 729? Bisa kita tuliskan akar 729 sama dengan 729 pangkat setengah. Nah, 729 ini bisa kita tulis 27 pangkat 2. 27 pangkat 2, lalu pangkat setengah. Sama kayak yang A. Artinya pangkatnya itu kita kalikan. 2 dikalikan setengah, 1. Maka akar dari 729 adalah 27 pangkat 1 atau 27. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Selesaikan operasi hitung berikut. 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Tidak bisa kita langsung mengerjakan ya. 2 ditambah 3, 6 pangkat 2. Tidak seperti itu. Kalau ada pangkat, lalu operasinya itu penjumlahan atau pengurangan, kita harus menyelesaikan dulu bilangan berpangkatnya. 2 pangkat 2, 4. Ditambah 3 pangkat 2, 9. Nah, 4 ditambah 9, 13. 5 pangkat 2, 25. Dikurangi 4 pangkat 2, 16. 25 dikurangi 16, 9. Gitu. Oke, selanjutnya hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Pada setiap segitiga siku-siku, luas persegi dengan panjang sisi miring atau biasa disebut dengan hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi-sisi yang lainnya. Nah, kita coba lihat gambar di samping ini. Ada satu buah segitiga, lalu setiap sisi pada segitiga ini terdapat persegi. Kita lihat persegi A, luas persegi A. Kita bisa menghitung luasnya itu dengan melihat ada berapa kotak satuan pada persegi A. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Nah, pada persegi A ini ada 4 kotak satuan. Maka bisa kita tulis 4 pangkat 2. Luas persegi itu kan sisi kali sisi kan. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Lalu luas persegi B. Kita bisa hitung 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, luas persegi C bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak satuan. 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, hubungannya itu luas persegi pada sisi miring sama dengan luas persegi pada sisi samping ditambah luas persegi pada sisi depan. Kita lihat, luas persegi pada sisi miringnya berapa tuh? Sisi miring ini kan berarti persegi C. Tadi kita udah cari. Luas persegi C itu 25. Sama dengan luas persegi pada sisi miring, pada sisi samping, ditambah luas persegi pada sisi depan. Nah, sisi sampingnya itu si persegi B. Ada berapa tadi luasnya? 9 ditambah dengan luas persegi pada sisi depan. Persegi A berapa luasnya?
16. Nah, maka 25 bisa kita tuliskan ya kalau kita uraikan. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ditambah dengan sama dengan 9 itu 3 pangkat 2 ditambah 16, 4 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 ini apa? Si persegi C. Kita tulis C kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 si persegi B. B kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Atau bisa kita tulis C kuadrat karena ini komutatif ya. Penjumlahan itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini dia merupakan hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Dia akan membentuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Seperti itu. Oke, teorema Pythagoras. Nah, untuk setiap sisi pada segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku A dan B serta panjang sisi miringnya itu si C, maka berlaku hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ada contoh. Tentukan panjang hipotenusa. Tadi apa hipotenusa? Sisi miring. Dari segitiga ABC pada gambar di samping. Oke, di sini ada dua segitiga ya. Ada segitiga ABC dan ada segitiga ACD. Maka di sini ditanyakan si C-nya nih. Sisi C atau sisi hipotenusa. Nah, untuk mencari sisi C ini kita harus mencari sisi B dulu nih. Coba kita perhatikan segitiga ACD. Nah, kalau kita gambarkan kan segitiga ACD itu seperti ini. Ini D, ini A, ini C. Ini sisi B. Ini 10, 6. Maka untuk mencari B, kita lihat B itu sisi miring atau bukan? Bukan kan ya, sisi tegak. Maka kita cari B kuadrat sama dengan sisi miringnya. Kalau sisi miring yang diketahui, sisi miring ini selalu yang dikurangi. Berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Nah, 10 kuadrat berapa? 100 dikurangi 6 kuadrat 36. B kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. 64. Maka B sama dengan akar dari 64. B-nya sama dengan 8. Nah, tapi belum selesai. Yang ditanyakan apa? Panjang hipotenusa atau sisi C-nya ini. Maka bisa kita cari, kita lihat. Sisi B-nya kan tadi sudah diketahui ya, 8. Oke, maka C kuadrat, kita lihat. C ini sisi miring bukan? Oh, ternyata dia sisi miring. Kalau sisi miring berarti kita jumlahkan sisi yang lainnya. Berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat 64. 15 kuadrat 225. Maka 64 ditambah 225 sama dengan 289. Itu nilai dari si C kuadrat. Maka kita tulis C kuadrat. Maka C sama dengan akar dari 289. Berapa akar dari 289? 17. Maka si C-nya adalah 17. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada pembuktian teorema Pythagoras. Perintah yang pertama,
Buatlah 4 buah segitiga siku-siku yang memiliki ukuran seperti gambar berikut. Nah, ini ada segitiga siku-siku ya. Yang sama nih, ada segitiga yang pertama dengan sisi A, B, C. Yang kedua, ketiga, dan keempat juga sama. Sisinya A, B, C. Nah, keempat segitiga tersebut memiliki siku-siku di A dan B, serta sisi miringnya itu C. Maka kita bisa mencari luas segitiga siku-siku sama dengan rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, karena di sini alasnya adalah B dan tingginya adalah A, tinggal kita substitusikan, berarti setengah A dikalikan dengan B. Itu luas dari segitiga siku-siku. Yang kedua, susunlah segitiga tersebut menjadi seperti gambar berikut. Nah, gambar yang ini. Dari susunan tersebut terbentuk persegi PQRS yang memiliki panjang sisi AB. Nah, bisa kita cari luas persegi PQRS, ini kan panjangnya AB ya, sama dengan A ditambah B dikuadratkan, karena rumus luas persegi itu kan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maka bisa kita uraikan A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2 dikalikan AB ditambah B kuadrat. Nah, persegi di sini juga terdapat persegi KLMN ya, yang memiliki panjang sisi C. Nih, KLMN, persegi yang berwarna biru. Maka luas persegi KLMN adalah C kuadrat. Ya, sisi kali sisi, sisinya C, maka luasnya C kuadrat. Nah, luas persegi KLMN ditambah dengan luas daerah 4 segitiga siku-siku sama dengan luas persegi PQRS. Nah, luas persegi KLMN sama dengan luas persegi PQRS dikurangi 4 kali luas segitiga siku-siku. Tinggal kita substitusikan aja. Luas persegi KLMN tadi apa? C ya, C kuadrat. C kuadrat sama dengan luas persegi PQRS. Luas persegi PQRS A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Dikurangi 4 kali luas segitiga siku-siku. 4 dikali luasnya setengah kali A kali B ya, atau setengah AB. Setengah AB. Nah, ini tinggal kita selesaikan aja. Di sini kan berarti 4 dibagi 2 itu 2. 2AB A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Nah, ini 2AB dikurangi 2AB kan 0 ya. Maka hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terbukti bahwa rumus teorema Pythagoras itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu. Oke, ini merupakan pembuktian dari teorema Pythagoras. Selanjutnya ada triple Pythagoras. Nah, pada segitiga ABC berlaku jika sudut A sama dengan 90 derajat, berarti siku-siku ya. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, jika sudut B sama dengan 90 derajat, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Jika sudut C sama dengan 90 derajat, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini ada contohnya nih dari triple Pythagoras. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 15, 20, 25, 5, 12, 13, 10, 24, 26. Nah, kita coba buktikan nih. Ini kan ada 3, 4, 5 ya. Nah, apakah penjumlahan dari sisi-sisi yang lebih kecil ini hasilnya akan sama dengan kuadrat dari sisi yang paling panjang ya? Ini kan yang paling panjang 5. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat 25 sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Maka 25 sama dengan 9 tambah 16
25 terbukti, maka dia merupakan triple Pythagoras. Untuk membuktikan nih bahwa contohnya ini apakah dia merupakan triple Pythagoras atau bukan. Seperti ini cara membuktikannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada converse dari teorema Pythagoras. Jika dalam suatu segitiga kuadrat dari sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain, maka sudut yang menghadap sisi terpanjang adalah sudut siku-siku. Itu bunyi dari converse teorema Pythagoras. Nah, di sini ada contohnya nih. Perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga berikut merupakan segitiga siku-siku? Oh, ada dua ya. Yang A itu sisinya 16, 20, 12. Yang kedua sisinya 8, 6, dan 7. Sini kita bisa cari nih. Seperti tadi, cara membuktikannya. Jika dia merupakan segitiga siku-siku, maka sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Kita lihat, soal yang A itu yang paling panjang, sisinya berapa? 20 kan? 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Nah, 20 kuadrat 400 sama dengan 12 kuadrat itu berapa? 12 kuadrat 144 ditambah dengan 16 kuadrat 256. Nah, 400 sama dengan 144 ditambah 256 400. Nah, maka dia terbukti merupakan segitiga siku-siku. Gitu. Soal yang A ini dia merupakan segitiga siku-siku ya. Sekarang yang B. Kita lihat yang paling panjang itu sisinya berapa? 8 ya. 8 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, 8 kuadrat 64 sama dengan 7 kuadrat 49 ditambah 6 kuadrat 36. 64 sama dengan 49 ditambah 36 berapa? 85. Apakah 64 sama dengan 85? Tidak kan? Tidak sama dengan, maka dia bukan segitiga siku-siku. Nah, ini ya, bukan segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut. Di sini ada sifat-sifat teorema Pythagoras. Nah, yang pertama, sisi terpanjang pada segitiga siku-siku atau biasa kita sebut dengan hipotenusa. Jika AB dan C-nya itu sisi dari segitiga ABC dan siku-siku di C, maka AB sama dengan C adalah sisi terpanjangnya. Nah, si C ini merupakan sisi terpanjangnya. Nah, karena pada segitiga siku-siku itu dalam teorema Pythagoras kan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini berarti si C kuadrat lebih dari A kuadrat. Dan C kuadrat lebih dari B kuadrat. Karena C kuadrat itu lebih dari A kuadrat, maka C-nya itu lebih dari A. Begitu pula karena C kuadrat lebih dari B kuadrat, maka C-nya lebih dari B. Artinya, si C ini, sisi C lebih panjang dari A dan B. Jadi, sisi hipotenusa adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Sisi miringnya adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, yang kedua jarak terpendek. Jarak tegak lurus dari suatu titik ke suatu garis merupakan jarak pendek dari titik ke garis tersebut. Jadi dia yang tegak lurus ya jaraknya. Di sini kita misalkan L adalah garis dan O adalah titik di luar garis. Nah, kita punya garis L nih. Lalu kita punya titik O yang ada di luar garis L. Gambarkanlah garis OP tegak lurus dengan L. Nah, kita gambarkan nih garis OP yang tegak lurus dengan L. Tegak lurus kan? Tegak lurus itu dia membentuk sudut 90 derajat. Nah,
Ambillah sembarang titik A pada garis L, hubungkan OA. Kita ambil nih garis A. Misalnya garis A kita taruh di sini. Lalu kita hubungkan dari O ke A dengan bantuan garis putus-putus. Oke, karena OPA adalah sudut siku-siku, OPA dia akan membentuk sudut siku-siku kan. Yang siku-siku di P, maka OP itu akan lebih pendek dari OA. OP akan lebih pendek dari OA. Nah, bisa diketahui juga ya langsung. Karena ini dia garisnya lurus dan ini miring, pasti sisi miringnya itu lebih dari sisi panjang garis yang lurusnya. Nah, jika kita ambil lagi nih sembarang titik B pada garis L, kita misalkan titik B di sini, maka OP itu akan lebih pendek atau kurang dari OB. Akan sama ya. Si OP ini pasti, yang tegak lurus ini pasti lebih pendek dari garis yang lain atau jarak yang lain. Nah, oleh karena itu OP adalah garis terpendek dari O ke L. Maka jarak yang tegak lurus itu pasti jarak terpendek dari suatu garis ke suatu titik gitu. Oke, kita lanjut. Teorema Pitagoras pada bangun datar. Nah, perhatikan gambar berikut. Hitunglah panjang sisi yang belum diketahui. Nah, tinggal kita gunakan teorema Pitagoras saja. Kita tahu kan kalau si X ini adalah sisi miringnya, maka X kuadrat sama dengan 96 kuadrat ditambah 128 kuadrat. 96 kuadrat berapa? 9.216 ya. Ditambah 128 kuadrat. 16.384. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya 25.600. Hasil dari X kuadrat. Maka X sama dengan akar dari 25.600. Maka X-nya sama dengan 160 cm. Gitu. Oke, lanjut. Nah, contoh yang kedua, perhatikan gambar bangun di samping. Hitunglah kelilingnya. Nah, kita punya gambar trapesium ya. Dengan panjang BC 10, panjang AB 12, dan panjang AD 15. Nah, kalau keliling itu kan kita harus menjumlahkan semua sisi-sisinya. Di sini belum diketahui nih panjang sisi CD. Nah, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras pada soal ini dengan membuat garis bantu. Kita misalkan di sini garis CE. Nah, ini kan si CED akan membentuk segitiga ya. Diketahui tadi A ke D 15. Kalau kita taruh titik E di sini, lalu BC akan sama dengan AE. Maka BC-nya 10, AE-nya juga 10. Tadi diketahui A ke D itu 15. Maka E ke D itu 15 dikurangi AE, dikurangi 10. Hasilnya 5. Nah, di sini juga kita tahu bahwa AB sama dengan EC. AB-nya 12, EC-nya 12 juga. Maka CD sama dengan, karena si CD ini sisi miring, CD kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 144 ditambah 25. CD kuadrat. KCD kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. 169. Nah, maka CD sama dengan akar dari 169. CD-nya itu berapa akar dari 169? 13 cm. Ketemu deh nilai CD-nya 13 cm. Tinggal kita cari kelilingnya. Maka keliling sama dengan AD ditambah
CD ditambah BC ditambah AB. Nah, AD-nya 15 ditambah CD-nya 13 ditambah BC-nya 10 ditambah AB-nya 12. Nah, jumlahkan deh hasilnya 50 cm. Keliling dari trapesium ini 50 cm. Oke, kita teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari. Langsung ke contohnya ya. Sebuah pesawat dari ketinggian 125 meter dari Andalas terbang dengan ketinggian yang tetap. Berapakah jarak yang harus ditempuh pesawat tersebut agar berada pada jarak 3,25 km dari Andalas? Nah, di sini kan awalnya pesawat itu ketinggiannya 1,25 meter. Oh, kilometer ya maksudnya. 1,25 km dari Andalas. Berarti kita gambarkan nih, awalnya itu si pesawat ada di Andalas di titik A, lalu dia terbang dengan ketinggian 1,25 km di atas Andalas. Kita misalkan sekarang posisi pesawat di titik C. Lalu ditanyakan berapakah jarak yang harus ditempuh pesawat tersebut agar berada pada jarak 3,25 km dari Andalas. Berarti sekarang pesawat ada di titik B yang jaraknya 3,25 km dari Andalas. Nah, kita harus mencari nih jarak si B ke C atau C ke B. Nah, kita bisa menggunakan konsep dari teorema Pitagoras. CB atau BC sama dengan, kita lihat si BC-nya ini atau CB-nya ini sisi miring atau bukan. Karena dia bukan sisi miring, berarti kita bisa mengurangi sisi miring dengan sisi lain yang diketahui. Sisi miringnya 3,25 kuadrat ya. CB kuadrat sama dengan dikurangi 1,25 kuadrat. 3,25 kuadrat ini berapa? 10,5625. Dikurangi 1,25 kuadrat, 1,5625. Dikurangi hasilnya 9, itu nilai dari CB kuadrat. Maka CB sama dengan akar dari 9, yaitu 3. CB-nya 3 km. Maka jarak yang ditempuh pesawat agar berada pada jarak 3,25 km dari Andalas adalah 3 km. Oke, demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai teorema Pitagoras. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.